Pada kali ini kita akan membagikan lagi sebuah tutorial tentang Archer C54, yaitu sebuah modem dual band dari TP-Link. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara men-setting IP statik di router ini. Nah, jadi teman-teman yang mungkin berlangganan ISP, yang biasanya kalau dapat dari ISP itu adalah modem 2,4 dan ingin meningkatkan ke modem 5 GHz, tentunya perlu membeli router secara pribadi. Dan kalau umpamanya teman-teman mendapatkan IP statis di routernya, teman-teman tinggal memindahkan IP statis tersebut ke router teman-teman, seperti itu. Nah, untuk men-setting router ini dengan cara IP statis sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, ketika teman-teman masuk atau login di video sebelumnya, teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa menu seperti yang saya tayangkan di sini. Dan di sini ada 4 menu, yaitu network map, internet, wireless, dan advanced setting. Nah, network map ini merupakan gambaran ringkas dari kondisi networking atau kondisi jaringan teman-teman semua, yang mana di sini ada internet, di sini ada wirelessnya, di sini ada kliennya, seperti itu. Yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, untuk di bawahnya itu adalah internet status, yaitu connection type itu adalah static IP dengan IP-nya ini dari ISP-nya ya. Oke. Untuk cara setting yang pertama, teman-teman bisa mengakses ini menu internet. Yang selanjutnya bisa diisi IP-nya sesuai IP masing-masing. Untuk DNS-nya bisa menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8. Untuk subnetnya bisa menggunakan ini. Atau cara kedua itu ada terdiri dari dua, yaitu advanced setting yang akan saya tunjukkan sekarang. Di advanced setting ini teman-teman tinggal mencari menu network. Di menu network ini ada beberapa pilihan. Di sini adalah internet. Nah, di internet ini teman-teman bisa men-setting apakah dia menggunakan IP statis, dynamic IP, biasanya ini untuk extender, PPOE, dan LLTP atau PPTP. Nah, di sini kita akan membahas tentang IP statis. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini adalah bentuk settingannya, ada IP address yang teman-teman dapatkan, subnetnya itu biasanya dipakai defaultnya 255 aja untuk TP-Link. Untuk default gateway-nya itu sesuai dengan IP address-nya, tinggal ditambahkan satu saja di depannya. Untuk primary DNS-nya bisa menggunakan 8.8.8 atau DNS Google. Dan mungkin itu saja untuk dari advance-nya. Dan sekarang kita akan membahas quick setup-nya. Biasanya quick setup itu terjadi ketika teman-teman baru pertama kali membeli router. Jadi teman-teman akan diminta untuk masuk ke menu quick setup. Yang pertama teman-teman bisa select untuk time zone-nya. Di sini saya pakai default aja. Selanjutnya di sini untuk connection tipenya PPOE dan yang lainnya. Di sini saya pilih status IP karena di sini kita fokus untuk membahas status IP ya teman-teman ya. Oke, di static IP ini teman-teman akan diminta mengisi IP, subnet dan default gateway sesuai sudah yang diberikan di ISP tempat teman-teman berlangganan. Kalau ada special setting dari ISP-nya bisa dipakai di sini untuk IVTP-nya. Kalau tidak ya nonin aja, saya itu next. Di sini teman-teman akan diminta untuk men-setting SSID. Dan selanjutnya selesai. Jadi sekian video cara setting IP statis di router ini. Mohon maaf agak ribut karena saya sedang berada di studio kantor lebih tepatnya. Jadi suara motor di depan kedengaran. Oke, jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya.
Semoga teman-teman semua sehat. See you next time.